Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarinta Alfani dengan NIM 2101069. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Rizky Jakwandi SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan eksperimen listrik magnet dan gelombang yang berjudul membandingkan nilai kecepatan cahaya di udara berdasarkan praktikum langsung dengan nilai kecepatan cahaya di udara berdasarkan literatur. Yang pertama ada pendahuluan. Cahaya merupakan energi eh, da- yang terbentuk dari gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Dalam fisika, cahaya merupakan radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Cahaya juga disebut foton, yaitu paket-paket partikel. Kedua definisi tersebut eh, Kedua definisi tersebut adalah sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Paket cahaya disebut spektrum lalu dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Laju cahaya sendiri atau kecepatan cahaya disimbolkan dengan C besar yang merupakan sebuah konstanta fisika universal yang penting dalam bidang fisika. Nilai persisnya adalah 2,299,792,458 meter per second atau sekitar 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pengukuran terbaik dari pengukuran eksperimen kecepatan cahaya yang sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, yaitu adalah yang dihasilkannya itu adalah 2,99792,458 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini dapat dibandingkan dengan nilai yang saat ini diterima, yaitu yang nilai saat ini diterima kecepatan cahaya itu sebesar 2,99792,458 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pengukuran laju cahaya ini dilakukan secara tidak langsung dengan persamaan C sama dengan Pi sama dengan X per T. Pi sama dengan X-nya itu adalah L1 plus L2, di mana itu adalah jarak ke satu dan jarak kedua. Jarak ke satu adalah jarak dari emitter dari receiver ke cermin, lalu dari L2-nya adalah jarak dari cermin ke emitter, dan juga ada delta T. Delta T di sini adalah waktu yang dapat dilihat di osiloskop. Nah, tambah cahaya untuk di ruang vakum sendiri yaitu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Namun, jika cahaya melewati medium lain, kecepatan akan bergantung pada indeks bias medium tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menentukan besar nilai dari kecepatan cahaya di udara melalui eksperimen langsung dan membandingkannya dengan nilai kecepatan cahaya berdasarkan literatur yaitu sebesar 2,99791 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada variabel yang diukurnya adalah untuk variabel bebasnya yaitu jarak, dan variabel terikatnya adalah kecepatan cahaya di udara. Untuk variabel kontrolnya adalah di ruang vakum. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada transmitter yaitu 1 buah, receiver 1 buah, cermin pemantul 1 buah, power supply DC 0 sampai 500 volt DC 1 buah, kabel konektor 1 set, osiloskop 1 buah, dan juga penggaris 2 buah. Ini merupakan set alat praktikumnya, ada osiloskop, penggaris, transmitter, receiver, cermin, power supply, dan kabel penghubungnya. Adapun langkah kerja untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan untuk praktikum, yang kedua susun dan rangkai alat praktikum, yang ketiga hubungkan ground pada emitter dan receiver menggunakan lead wire, hubungkan channel 1 osiloskop pada terminal keluaran emitter dengan menggunakan kabel koaksial, yang kelima hubungkan channel 2 osiloskop pada terminal keluaran emitter dengan menggunakan kabel koaksial, yang ke Yang keenam ada nyalakan emitter dan receiver, tunggu sekitar 10 menit agar frekuensinya tetap. Lalu ada selanjutnya adalah mengatur jarak transmitter dengan cermin pantul L1 dan jarak antar cermin pantul pada receiver.
Lalu selanjutnya adalah atur dan fokus laser sehingga membentuk lingkaran pada receiver. Atur cermin pemantul agar sinar yang berasal dari emitter berada pada pusat cermin pantul. Lalu atur posisi vertikal pada osiloskop, maka channel 1 dan channel 2 berada pada sumbu horizontal yang sama. Ukur beda fase antara channel 1 dan channel 2. Ulangi langkah 8 sampai 12 sebanyak 10 kali dengan jarak yang berbeda-beda. Lalu catat hasil percobaan pada tabel pengamatan dan rapikan kembali alat praktikum ketika sudah digunakan. Lalu berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini ada data pengamatan, di mana L1 merupakan jarak dari receiver ke cermin. L1 sama dengan 0,0329 meter, delta L1 sama dengan setengah NST, delta L1 sama dengan setengah kali 0,001 sama dengan 0,005 volt. Mohon maaf, harusnya meter. Lalu ada L1 plus minus delta L1 sama dengan 0,0329 plus minus 0,005 meter. Lalu KSR-nya adalah delta L1 sama dengan L1 dikali 100%, KSR-nya maka menjadi 1,5%. Lalu ada L1 dengan plus minus delta L1 yaitu L1 2 plus minus delta L1 2 yaitu 0,0402 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 1,2%, yaitu ada L1 3 plus minus delta L1 3 adalah 0,0462 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 1%. Lalu ada L1 4 yaitu plus minus delta L1 4 ada 0,0513 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,9%. Lalu L1 5 plus minus delta L1 5 adalah 0,0522 plus minus 0,005 dengan kesalahan relatifnya adalah 0,9%. Lalu ada L16 plus minus delta L16 yaitu 0,0667 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,7%. Lalu ada L17 plus minus delta L17 yaitu 0,720 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,6%. Lalu ada L18 plus minus delta L18 sama dengan 0,0786 plus minus 0,05 meter dengan relatifnya adalah 0,6%. Lalu ada L19 plus minus delta L19 yaitu 0,0865 plus minus 0,05 meter dengan relatifnya adalah 0,5%. Lalu ada L1 delta L110 plus minus delta L110 sama dengan 0,0910 plus minus 0,005 meter dan relatifnya adalah 0,5%. Lalu ada data pengamatan L21 sama dengan 0,0390 delta L21 sama dengan setengah NST, delta L21 sama dengan setengah kali 0,01 0,005 meter, L21 plus minus delta L21 sama dengan 0,0390 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah delta L21 per L21 sekali 100% yaitu 1,2%. Lalu ada L22 plus minus delta L22 sama dengan 0,0452 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 1,1%. Lalu ada L23 plus minus delta L23 yaitu 0,0510 plus minus 0,5 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,9%. Lalu ada L24 plus minus delta L24 yaitu 0,0543 plus minus 0,05 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,9%. Lalu ada L25 plus minus delta L25 yaitu 0,0557 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,8%. Lalu selanjutnya ada L26 plus minus delta L26 sama dengan 0,0693 plus minus 0,005 meter dengan kesalahan relatif adalah 0,7%. Lalu ada L27 plus minus delta L27 yaitu 0,0743 plus minus 0,05 meter dengan kesalahan relatif adalah 0,6%. Lalu ada
L28 plus minus delta L28 sama dengan 0,0800 plus minus 0,05 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,6%. Lalu ada L29 plus minus delta L29 sama dengan 0,0877 plus minus 0,05 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,5%. Lalu ada L210 plus minus delta L210 sama dengan 0,0922 plus minus 0,05 meter dengan kesalahan relatifnya adalah 0,5%. Lalu ada di sini adalah untuk delta T, delta T1 sama dengan 4,4, delta T1 aksen sama dengan setengah NST, delta T1 aksen sama dengan setengah NS, setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05 second, lalu ada delta T1 plus minus delta T1 aksen sama dengan 4,4 plus minus 0,05 second, dengan kesalahan relatifnya adalah delta T1 aksen per delta T1 kali 100%, yaitu adalah 1,1%, yaitu ada delta T2 plus minus delta T2 aksen yaitu 4,6 kali 0,05 second dan kesalahan relatifnya adalah 1%. Ada delta T3 plus minus delta T3 aksen yaitu 5 plus minus 0,05 second dengan kesalahan relatifnya adalah 1%. Lalu ada delta T4 plus minus delta T4 aksen sama dengan 5 plus minus 0,05 second dengan kesalahan relatifnya adalah 1%. Lalu ada delta T5 plus minus delta T5 aksen yaitu 5 plus minus 0,05 second dengan kesalahan relatifnya adalah 1%. Lalu ada delta T6 plus minus delta T6 aksen yaitu 4,6 plus minus 0,05 second sama dengan 1%. Lalu ada delta T7 plus minus delta T7 aksen sama dengan 6,6 plus minus 0,05 second. Lalu dengan kesalahan relatifnya adalah 0,7%. Lalu ada delta T8 sama dengan plus minus delta T8 aksen yaitu 6,6 plus minus 0,05 second yaitu dengan kesalahan relatifnya adalah 0,7%. Lalu ada delta T9 plus minus delta T9 aksen yaitu dengan 6,6 plus minus 0,05 second dengan relatifnya adalah 0,7%. Ada delta T10 plus minus delta T10 aksen sama dengan 7,8 plus minus 0,05 second dengan relatifnya adalah 0,6%. Maka didapatlah hasil pengolahan seperti data pengolahan seperti pada tabel berikut. Ada L1 plus minus delta L1 dalam satuan meter, L2 plus minus delta L2 dalam satuan meter, delta T plus minus delta T aksen dalam satuan second. Ada 10 data yang dihasilkan dari praktikum yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada data perhitungan, yaitu C1 sama dengan L1 plus minus L1 ditambah L2 per delta T, C1 sama dengan 0,0329 plus ditambah 0,0390 per 4,4, maka dihasilkanlah 1,6 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada delta C1 sama dengan do C do L1 do L1 do C do L1 delta L1 ditambah do C do L2 delta L2 ditambah do C do T delta T aksen, maka dihasilkanlah rumus setengah seperti delta L1 ditambah seperti delta L2 ditambah negatif L1 ditambah L2 per T kuadrat delta T aksen, maka 1 per 4,4 dikali 0,005 ditambah 1 per 4,4 dikali 0,005 ditambah negatif 0,0329 ditambah 0,0390 per 4,4 pangkat 2 dikalikan 0,05, maka didapatkanlah 0,0011 ditambah 0,0011 dikurangi 0,000185, maka delta C1 sama dengan 0,002015 meter per second. Lalu C1 ditambah delta C2, C1 plus minus delta C1 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 8 plus minus 0,002015 meter per second. Dengan kesalahan relatifnya adalah delta C1 per C1 kali 100% yaitu 0,12%. Lalu selanjutnya ada C2 yang itu 0,0402 ditambah 0,0452 per 4,6 yaitu 1,8 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan untuk C2 plus minus delta C2-nya itu 1,8 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001799 meter per second. Dengan kesalahan relatifnya adalah 0,09%.
Lalu selanjutnya ada C3 yaitu 0,0465 ditambah 0,0510 per 5 didapatkan hasil 1,9 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu C3 plus minus delta C3 yaitu 1,9 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001805. Dengan kesan relatifnya adalah 0,09, ada C4 yaitu 0,0513 ditambah 0,0543 per 5, didapatkan 2,1 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka C4 plus minus delta C4-nya itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,0017888 meter per second, dengan kesan relatifnya adalah 0,08%. Lalu ada C5 yaitu 0,0522 ditambah 0,0557 per 5 didapatkan hasil 2,1 kali 10 pangkat 8 meter per second. Maka C5 plus minus delta C5 yaitu 2,1 dikali 10 pangkat 8 plus minus 0,00017842 meter per second. Dengan kesan relatifnya adalah 0,08%. Lalu ada C6 yaitu 0,0667 ditambah 0,00693 per 6,4 dapatkan hasil 2,1 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka C6 plus minus delta C6 yaitu 2,1 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001234 meter per second, dengan kesan relatifnya adalah 0,05%. Lalu ada C7 yaitu 0,0720 ditambah 0,0743 per 6,6, didapatkan hasil 2,2 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu C7 plus minus delta C7 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001321 meter per second. Maka kesan relatifnya adalah 0,05%. Lalu ada C8 yaitu 0,0786 plus 0,0800 per 6,6 didapatkan hasil 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Maka C8 plus minus delta C8 yaitu 2,4 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001218 meter per second, maka kesan relatifnya adalah 0,05%. Lalu ada data perhitungan yaitu C9 sama dengan L1 plus L2 per delta T. C9 sama dengan 0,0865 ditambah 0,0877 per 6,6. Maka C9 didapatkan 2,6 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu C9 plus minus delta C9 yaitu 2,6 dikali 10 pangkat 8 plus minus 0,001201 meter per second, dengan kesan relatifnya adalah 0,44%. Lalu ada C10 yaitu 0,0910 ditambah 0,0922 per 7,8 dapatkan hasil 2,3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka C10 plus minus delta C10 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 8 plus minus 0,001049 meter per second, dengan kesan relatifnya adalah 0,04%. Maka untuk kesan terhadap literaturnya tadi nilai kecepatan cahaya atau C yang 10 data itu dirata-ratakan menjadi 2,11 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, untuk kesalahan terhadap literaturnya adalah 2,99791 dikali 10 pangkat 8 minus 2,111 kali 10 pangkat 8 per 2,99791 kali 10 pangkat 8 kali 100%. Mohon maaf, ini ada ketaifuan. Seharusnya ini adalah 29%. Maka kesalahan terhadap literaturnya adalah 29%. Dan untuk kesalahan terhadap literatur di ruangan vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 minus 2,11 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 8 kali 100%, didapatkan hasil yaitu 29,6%. Berikut merupakan metode dari grafik. Adanya penurunan dari hasil nilai C-nya. Dapat dilihat nilai C di data ke 10 ini ada penurunan dibandingkan nilai C dari 9 data yang lain. Nah, sebenarnya untuk grafik ini saya sudah mencoba untuk si data ke-10-nya dibuang agar grafiknya lumayan bagus gitu. Cuman setelah dicoba untuk menghitung nilai C-nya itu hasilnya
nggak make sense gitu. Jadinya lebih nggak make sense. Jadi saya memutuskan untuk memakai grafik ke 10 data tersebut. Dan dari grafik tersebut diperoleh C plus minus delta C yaitu 6,93 kali 1,10 mm meter per second. Mohon maaf ini typo. Dengan kesalahan relatifnya adalah delta C per C kali 100%, yaitu 1,10 per 693 kali 100% sama dengan 15,8%. Lalu dengan kesalahan terhadap literaturnya adalah C literatur minus C per C literatur kali 100%, yaitu 2,99791 dikali 10 pangkat 8 plus dikurangi 6,93 kali 10 pangkat 8 per 2,99791 kali 10 pangkat 8 kali 100%, yaitu 131,16%. Lalu dengan kesalahan terhadap literatur di ruang vakumnya itu adalah C literatur C per C literatur kali 100%, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 minus 6,93 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 8 kali 100%, yaitu 131%. Maka untuk metode grafik ini nilai kesalahan terhadap literaturnya lebih besar dibandingkan dengan metode statistika. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin jauh jarak cermin dari emitter ke receiver, maka pi-nya akan semakin besar. Dan maka L1 dan L2 atau jaraknya adalah berbanding lurus dengan nilai delta T-nya. Dapat dilihat semakin jauh jarak, maka delta T yang dihasilkan juga akan semakin besar. Lalu semakin jauh jarak cermin dari emitter ke receiver, maka kecepatan cahayanya semakin besar, maka berbanding lurus, kecuali pada data ke-10, besar C-nya menurun dibandingkan 9 data yang tadi awal. Dengan menggunakan dua metode statistika dan grafik, ada persentase kesalahan terhadap literatur yang beragam. Namun ada perbedaan persentase kesalahan yang besar antara metode statistika dengan grafik. Karena dengan metode grafik pada data ke-10 terjadi penurunan nilai C. Mungkin itu yang menyebabkan pada saat dilakukan analisis grafik atau plot grafiknya itu hasilnya kurang bagus. Hal ini tuh disebabkan beberapa hal pada saat praktikum. Mohon maaf, mengapa nilai kesalahan literatur ini lumayan tinggi pada praktikum ini? Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkannya. Adalah yang pertama, kurang telitinya kami pada waktu melaksanakan praktikum pada saat pengukuran antara dari cermin ke receiver atau dari emitter ke cermin, dan juga pada saat menghitung delta T-nya seperti itu, dan juga pada saat laser yang ditembakkannya itu tuh tidak fokus membulat gitu, jadi agak menyebar, dan itu tuh membuat kesulitan waktu dari cermin ke emitternya seperti itu. Ini untuk daftar pustaka yang digunakannya, ada Tipler dan juga ada laporan praktikum dari Reja Muhammad Akbar. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Dan juga tadi ada beberapa yang typo, tapi insya Allah nanti di laporan praktikumnya akan saya perbaiki untuk yang typo tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.